Sore itu, padok Red Bull Ring dipenuhi desas-desus yang tak biasa. Bukan soal siapa yang tercepat di sesi latihan, bukan pula tentang kontrak baru pembalap. Obrolan yang terdengar dari sudut ke sudut justru soal perbandingan lap time antara Red Bull Rookies Cup dan Junior GP Moto3. Para mekanik, pembalap, bahkan komentator, larut dalam diskusi yang semakin panas. Kalian lihat datanya. Hanya beda 1 detik, itu gila. Seru seorang teknisi berambut perak, menatap layar tablet yang menampilkan time sheet terbaru. Di sebuah meja kecil dekat garasi, Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang baru saja turun dari motor, mendengarkan perdebatan itu dengan seksama. Ia tak banyak bicara, hanya meneguk air mineral sambil menyimak setiap kata. Junior GP itu level berbeda. Tak mungkin mereka mendekati catatan kami, ujar seorang pelatih dari tim besar Junior GP dengan nada meremehkan. Komentarnya membuat beberapa orang di padok terdiam, tapi tidak untuk Ega. Di dalam dadanya, api kecil menyala, benarkah jurang itu sedalam yang mereka katakan? Tak jauh dari situ, Veda Pratama, senior sekaligus rekan sesama pembalap Indonesia, ikut bergabung dalam percakapan. Dengan wajah tenang, ia menimpali, kalau perbedaannya cuma 1 detik, berarti tinggal soal waktu sampai Rookies menyamai Junior GP. Kalimat itu sontak mengundang tatapan tajam dari beberapa pelatih yang merasa tersenggol. Namun, Veda tahu, lap time bukan hanya angka di layar. Itu adalah representasi dari darah, keringat, dan malam panjang penuh evaluasi. Perdebatan semakin memanas ketika seorang analis statistik membawa lembaran printout. Ini hasil resmi dari Jerez, Mugello, dan Aragon, ujarnya sambil membagikan data. Selisih rata-rata antara pembalap tercepat Rookies Cup dan Junior GP 2025 ternyata hanya 0,8 hingga 1,2 detik. Angka yang dulu terasa mustahil kini terpampang di depan mata. Padok mendadak senyap. Hanya terdengar suara angin berdesir di antara motor yang masih mendingin. Bagi Ega, ini lebih dari sekadar diskusi teknis. Ini adalah pertarungan harga diri. Jika benar selisihnya setipis itu, maka ia dan rekan-rekannya di Rookies Cup berada di ambang membuktikan sesuatu yang besar, bahwa mereka bukan hanya pengisi grid, tapi calon penggebrak di level dunia. Ia teringat pesan sang ayah sebelum berangkat ke Eropa, kalau kau mau diakui, tunjukkan waktumu di lintasan. Kata-kata itu kini berdengung kembali di kepalanya. Seorang jurnalis muda yang mendengar perdebatan itu segera menulis artikel berjudul provokatif, apakah Red Bull Rookies Cup sudah setara Junior GP? Berita itu dengan cepat menyebar di media sosial, membuat suasana semakin panas. Komentar dari penggemar, pembalap, hingga mantan juara dunia membanjiri lini masa. Perbandingan ini bukan lagi sekadar wacana, ini mulai berubah menjadi isu yang mengusik harga diri 2 kejuaraan balap besar. Dan di tengah semua keributan itu, Ega menatap lintasan yang mulai lengang di bawah sinar matahari sore. Ia mengepalkan tangan. Kalau mereka bilang Rookies belum selevel Junior GP, gumamnya pelan, biar waktu yang buktikan siapa yang benar. Di kepalanya sudah tergambar tekad, di seri berikutnya, ia akan mencetak lap terbaik dalam hidupnya, apapun taruhannya. Keesokan paginya, padok Jerez seperti sarang lebah yang diganggu. Artikel provokatif tentang perbandingan lap time sudah tersebar luas. Semua orang membicarakannya, dari mekanik, kru media, hingga pembalap veteran yang sekadar datang menonton. Ini hanya sensasi, teriak seorang manajer tim Junior GP dengan wajah memerah, berusaha menyangkal data yang sudah menjadi konsumsi publik. Namun, semakin ia menyangkal, semakin banyak yang penasaran. Di tengah keributan itu, seorang analis resmi Dorna muncul membawa laporan detail. Ia membuka presentasi di ruang briefing, membuat semua orang menahan napas. Ini bukan gosip, katanya tegas. Di Jerez, catatan lap tercepat Red Bull Rookies 2025 adalah 1 menit 47,993 detik. Sedangkan di Junior GP,
lap tercepat di sirkuit yang sama hanya 1 menit 47,112 detik. Selisihnya 0,881 detik. Ruangan mendadak sunyi. Angka itu seperti tamparan yang mengubah cara pandang semua orang. Ega yang duduk di barisan belakang menatap angka-angka itu dengan dada berdebar. Kurang dari 1 detik, selisih itu tak lagi terasa seperti jurang, melainkan sebuah tanjakan yang bisa dipanjat. Ia mencatat setiap data di buku kecilnya, seolah sedang mengukir peta menuju masa depan. Veda di sebelahnya hanya melirik sekilas, lalu mengangguk pelan, memberi sinyal pada Ega, "Kita bisa sampai di sana." Seorang pelatih kawakan yang dulu meremehkan rookies kini terdiam. Ia menatap grafik perbandingan waktu yang terpampang di layar, bukan hanya di Jerez, tetapi juga Mugello, selisih 1,024 detik, dan Aragon, selisih 0,912 detik. Data itu konsisten. Artinya, ini bukan kebetulan. Kalau begini terus, gumamnya, sebentar lagi rookies akan menyalip kami. Kata-kata itu terdengar lirih, tapi cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Sementara itu, di luar ruang briefing, media internasional sudah menunggu. Kamera, mikrofon, dan sorot lampu mengincar pembalap muda yang dianggap kunci dari data mengejutkan ini. Ega termasuk di antaranya. Ia diminta memberi komentar, tapi hanya menjawab singkat, "Kami tidak bicara banyak. Kami buktikan di lintasan." Kalimat itu segera menjadi kutipan utama di berbagai portal berita. Di hotel tempat mereka menginap, Veda dan Ega berdiskusi panjang malam itu. Mereka tahu data ini bisa menjadi batu loncatan atau beban. "Kalau besok kita turun di tes gabungan," kata Veda sambil memandangi langit-langit kamar, "kita tidak boleh hanya cepat. Kita harus meninggalkan kesan tak terbantahkan." Ega mengangguk. Baginya, ini bukan sekadar membuktikan kecepatan, tapi membuktikan bahwa anak-anak Asia, terutama Indonesia, punya tempat di puncak piramida balap dunia. Dan di ujung malam, Ega menulis satu kalimat di buku catatannya, "Selisih kurang dari 1 detik. Targetku, hapus angka itu." Ia menutup buku, mematikan lampu, dan menyiapkan diri untuk hari esok, hari di mana angka-angka ini akan berubah menjadi pertempuran waktu di lintasan. Pagi itu, di padok Jerez, bendera merah putih kecil berkibar di samping pitbox Ega dan Veda. Sebuah simbol sederhana, tapi cukup untuk menarik perhatian banyak orang. "Itu mereka, pembalap Indonesia," bisik seorang mekanik Spanyol, menunjuk kedua pemuda yang sibuk berdiskusi dengan kru. Ega dan Veda mungkin masih dianggap underdog, namun sejak data mengejutkan kemarin muncul, mata seluruh padok kini mengawasi setiap gerak mereka. Di ruang persiapan, Ega duduk diam di kursinya, memandangi catatan lap time semalam. Tangannya mengepal erat. "Kurang dari 1 detik, gumamnya, "itu batas yang harus kuhapus." Ia merasakan tekanan bukan hanya dari tim, tapi juga dari jutaan mata di tanah air yang menantikan bukti bahwa anak bangsa bisa bersaing di kancah internasional. Di benaknya terlintas wajah keluarganya di Indonesia, senyum ibunya, kata-kata ayahnya, dan teman-teman kampung yang sering menontonnya dari layar kecil di warung kopi. Veda mendekat, menepuk bahunya. "Jangan pikirkan mereka," ujarnya lembut. "Pikirkan aspal di depanmu. Kalau kau bisa menguasai tikungan 6 Jerez lebih cepat setengah detik, kau sudah mendekati mereka." Kalimat itu sederhana, tapi langsung menancap di kepala Ega. Ini bukan tentang mengalahkan siapapun. Ini tentang menaklukkan waktu. Di luar, media kembali menyerbu. Mikrofon dan kamera diarahkan ke wajah muda mereka. "Ega, bagaimana rasanya tahu kalian hanya terpaut kurang dari 1 detik dari junior GP?" tanya seorang reporter. Pemuda itu menatap kamera, menghela napas, lalu berkata tegas, "Selisih 1 detik itu hanya sementara." Jawaban itu membuat beberapa wartawan saling pandang. Kalimat tersebut terasa seperti janji yang siap ditepati. Namun, tekanan tidak hanya datang dari luar. Di dalam tim sendiri, ada ketegangan. Seorang teknisi senior sempat ragu-ragu menaruh harapan terlalu tinggi. Mereka anak-anak muda,
Jangan bebani dengan ekspektasi dunia, katanya pada manajer tim. Tapi manajer itu hanya menjawab singkat, justru sekarang dunia sedang melihat mereka. Ini momen emas. Kata-kata itu membuat semua orang di tim sadar, mereka sedang berada di titik sejarah. Menjelang sore, Ega dan Veda berjalan menyusuri trek yang sepi. Mereka menghafal setiap jengkal aspal, menandai titik pengereman, dan membayangkan racing line sempurna. Langkah mereka berat, bukan karena lelah, tetapi karena mereka tahu, besok, di tes gabungan, mereka tak boleh hanya jadi peserta. Mereka harus jadi headline. Di bawah langit senja jeres, Ega menatap tribun kosong yang esok akan dipenuhi penonton. Ia menggenggam sarung tangan balapnya erat-erat. Kurang dari 1 detik, ia mengulang dalam hati. Dan aku akan mengambilnya. Untuk diriku, untuk Indonesia. Di balik sorotan kamera dan gegap gempita tribun, perang di dunia balap tidak hanya ditentukan oleh keberanian pembalap. Senjata mereka adalah mesin, dan disinilah perbedaan nyata antara Red Bull Rookies Cup dan Junior GP terlihat jelas. Malam itu, Ega duduk bersama Veda dan kepala mekaniknya di pit box, menatap grafik spesifikasi yang terpampang di layar besar. Kita melawan mereka bukan hanya dengan nyali, kata kepala mekanik itu sambil menunjuk diagram, tapi dengan mesin yang berbeda kelas. Motor Red Bull Rookies Cup KTM RC250R dirancang untuk pembinaan. Bobotnya sedikit lebih ringan, tenaga mesinnya lebih ramah pemula, dan ECU-nya dikunci agar tidak bisa dimodifikasi bebas. Sementara di Junior GP, motor Honda NSF 250R dan KTM Moto3 sudah mendekati spek penuh Moto3, lebih bertenaga, lebih agresif, dan dengan opsi setelan yang nyaris tanpa batas. Di layar, perbedaan horsepower terlihat jelas, sekitar 3-5 HP lebih besar di motor Junior GP, sebuah angka kecil yang di lintasan bisa berarti setengah detik per lap. Ega menatap data itu lama. Ia sadar, perbedaan waktu kurang dari 1 detik yang mereka bicarakan kemarin bukan hanya hasil dari skill semata. Itu terjadi meski mereka mengendarai mesin yang secara teknis lebih lemah. Dan bagi Ega, fakta itu justru membakar semangatnya. Kalau kami bisa menipiskan selisih dengan motor ini, pikirnya, bayangkan apa yang bisa kami lakukan kalau punya mesin seperti mereka. Veda, yang sudah lebih berpengalaman, mencoba menenangkan rekan mudanya. Motor itu memang penting, ujarnya, tapi ingat, meski motormu kalah di lintasan lurus, kau bisa memangkasnya di tikungan. Itu medan perangmu. Kata-kata itu membuat Ega kembali fokus. Perbedaan mesin mungkin nyata, tapi skill pembalap, keberanian latte braking, konsistensi racing line adalah senjata yang tak kalah mematikan. Di luar pit, perdebatan antara pelatih dan teknisi semakin sengit. Kalau mereka ingin menutup gap, ujar salah satu insinyur Junior GP, mereka harus belajar mengelola ban seperti kami. Ban Michelin di Junior GP memang berbeda dari Dunlop di Rookies, memberi grip ekstra tapi dengan karakteristik yang lebih sulit ditebak. Perbedaan ini membuat adaptasi di dua kelas bak melawan hukum fisika yang berbeda. Malam semakin larut, tapi Ega tidak beranjak dari pit. Ia memandangi motornya yang terdiam seperti binatang buas yang sedang tidur. Ia sadar, besok ia akan menunggangi senjata yang kalah secara teknis, melawan lawan yang memegang mesin lebih ganas. Namun ia juga tahu, balapan tidak pernah dimenangkan oleh mesin saja, tapi oleh jiwa pembalap di atasnya. Sebelum meninggalkan pit, Ega menyentuh fairing motornya dan berbisik lirih, kita mungkin kalah di tenaga, tapi kita tak boleh kalah di hati. Kata-kata itu menggema di dalam dirinya, menjadi mantra yang meneguhkan tekadnya menghadapi hari esok, hari di mana mesin dan manusia akan diuji dalam perang waktu di atas aspal jeres. Matahari jeres menyala terik ketika para pembalap memasuki lintasan untuk sesi uji coba gabungan. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah tes. Tapi bagi Ega dan Veda, ini adalah medan perang, kesempatan untuk membuktikan bahwa gap yang mereka bicarakan selama berhari-hari bukanlah angka kosong. Ingat, kata kepala mekanik mereka sebelum start,
kita bukan hanya menguji motor. Kita menguji dunia yang meremehkan kita. Kata-kata itu terpatri di kepala Ega saat ia mengenakan helmnya. Saat lampu pit hijau menyala, deru mesin memecah udara jeres. Junior GP meluncur lebih dulu, motor-motor mereka meraung ganas di lintasan lurus. Beberapa menit kemudian, giliran Ega menembus aspal dengan KTM RC 250R-nya. Di tikungan 6, ia memaksa motornya masuk lebih dalam, latte braking hingga membuat ban belakang bergeser sedikit. Ia tahu, jika ingin memangkas selisih waktu, ia harus mengambil risiko yang orang lain tak berani ambil. Putaran demi putaran berjalan. Dari pit wall, Veda mengamati rekan senegaranya dengan pandangan tajam. Dia menekan motor itu sampai batasnya, gumamnya. Data di layar tim menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ega hanya terpaut 0,7 detik dari pembalap junior GP tercepat hari itu. Semua orang di pit terdiam, tak percaya pada angka yang muncul. Seorang teknisi bahkan menjatuhkan spidol dari tangannya. Dia benar-benar mendekati mereka, bisiknya lirih. Keesokan harinya, rombongan pindah ke Mugello, sirkuit legendaris yang terkenal karena lintasan lurusnya yang panjang dan tikungan cepat yang kejam. Disinilah motor junior GP biasanya tak tersentuh. Tapi hari itu, Ega dan Veda tampil seperti orang yang tak kenal takut. Veda, dengan gaya balap yang lebih tenang, mencatatkan waktu yang membuat padok terdiam, hanya terpaut 0,9 detik dari pemimpin tes junior GP. Ini mustahil, gumam seorang pelatih tim Eropa, menyaksikan data di layar. Namun, keajaiban tidak datang tanpa harga. Di lap terakhir sesi Mugello, Ega nyaris kehilangan kendali di Arabiata 2. Motornya terguncang keras, membuat jantung semua orang di pit berhenti berdetak sejenak. Tapi ia berhasil mengendalikan kembali kendaraannya, menutup lap dengan napas terengah-engah. Di dalam helm, ia berteriak, belum waktunya jatuh. Belum. Itu bukan hanya teriakan adrenalin, tapi pernyataan perang pada batas dirinya sendiri. Di padok, para jurnalis berlarian, mengincar komentar. Ega, apa yang kau rasakan bisa memangkas selisih waktu sejauh ini? Tanya salah satu reporter. Pemuda itu membuka helmnya, keringat bercucuran di wajahnya. Ia menatap kamera tanpa senyum, lalu berkata singkat, ini baru permulaan. Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat headline besar, Rookies Indonesia tantang Junior GP, ini baru awal. Sore itu, ketika matahari tenggelam di atas perbukitan Mugello, Ega dan Veda duduk berdua di ujung pit lane. Mereka diam, hanya mendengar suara angin dan langkah kru yang bersiap pulang. Ega menatap aspal panjang di depannya. Kurang dari setengah detik, pikirnya. Itu yang tersisa, dan aku akan mengambilnya, apapun caranya. Setelah uji coba di Jerez dan Mugello, rumor mulai berkembang di padok, bisakah pembalap rookies benar-benar menembus batas junior GP? Para teknisi dan analis data di tim Red Bull Rookies memutuskan untuk melakukan eksperimen besar. Mereka akan menjalankan simulasi komputer yang melibatkan pembalap rookies menggunakan motor junior GP, sebuah langkah berisiko yang bisa mengubah segala sesuatu. Semua mata tertuju pada percakapan di ruang briefing saat keputusan itu diambil. Jika ini berhasil, kata seorang insinyur tim, kita tidak hanya akan mengukur kecepatan, kita akan mengukur dunia. Bagaimana jika kita beri mereka mesin yang sama dengan junior GP? Apakah Ega bisa menantang posisi terdepan? Semua orang terdiam. Simulasi ini bukan hanya tentang membandingkan motor, ini adalah ujian terhadap kepercayaan diri mereka yang sudah teruji. Semua pembalap rookies yang terlibat tidak bisa menghindar dari tekanan yang datang setelah keputusan ini. Ega dan Veda dipanggil ke ruang briefing. Mereka tahu ini bukan tes biasa. Mereka akan mengendarai motor Honda NSF 250R yang sepenuhnya diatur untuk spesifikasi junior GP. Ega, dengan mata yang tajam dan penuh fokus, duduk di depan simulator. Veda berdiri di sampingnya, dengan napas yang lebih tenang, tahu bahwa ini adalah langkah yang bisa mengubah jalannya karir mereka. Simulasi dimulai.
Mesin mengaum keras di simulator, dan Ega memejamkan mata, membayangkan dirinya berada di atas motor asli. Lap pertama dimulai dengan penuh ketegangan, tiap tikungan, tiap akselerasi di setiap garis lurus. Waktu di layar mencatatkan angka, lap pertama, 1 menit 47,112 detik. Tepat dengan waktu yang tercatat oleh pembalap junior GP teratas di Jerez dan Mugello. Semua yang ada di ruangan briefing terdiam. Veda menyaksikan dengan cemas, matanya bergerak mengikuti gerakan Ega yang semakin menguasai simulasi. Ketegangan merayapi setiap detik yang berlalu. Ega hanya menatap layar simulator, seolah menantang angka-angka itu, menunggu waktu yang semakin menipis. Pada lap kelima, ia melakukan akselerasi lebih cepat di tikungan 6, menekan motor lebih dari batas yang diizinkan. Waktu yang tercatat, 1 menit 46,975 detik. Angka itu menandakan perubahan besar. Ega baru saja menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Di luar ruangan, para teknisi dan pelatih berdiri dengan mulut terbuka. Tidak mungkin, salah seorang dari mereka berkata, setengah tidak percaya. Ega baru saja mencetak lap tercepat yang pernah dilakukan oleh pembalap rookies di motor junior GP. Kata-kata itu terasa seperti ledakan, sebuah pernyataan yang tidak bisa lagi diabaikan. Dalam hitungan detik, kabar ini menyebar ke seluruh padok. Pembalap junior GP yang sebelumnya meremehkan mereka kini harus memikirkan ulang segala hal yang mereka yakini. Ega membuka mata, dan senyum tipis terbentuk di wajahnya. Ia menoleh ke Veda, yang sudah berdiri menunggu. Itu baru simulasi, kata Ega, suaranya rendah namun penuh percaya diri. Sekarang, kita lakukan di dunia nyata. Tanpa menunggu lebih lama, Ega berjalan keluar dari ruang briefing, matanya tertuju pada lintasan yang kini seolah memanggil. Perang waktu di Jerez dan Mugello sudah dimulai, dan ia tahu, dunia sudah berubah. Kabar tentang hasil simulasi itu menyebar seperti api liar di tengah hutan kering. Padok junior GP yang biasanya penuh canda mendadak berubah tegang. Beberapa pelatih dan manajer tim berkumpul di sudut ruang rapat darurat. Kalau data itu benar, kata seorang pelatih asal Italia dengan nada khawatir, kita akan menghadapi gelombang baru pembalap yang bisa mengancam dominasi kita. Kata-kata itu membuat ruangan mendidih. Ego, reputasi, dan posisi mereka di dunia balap seperti dipertaruhkan. Di luar, pembalap junior GP mulai menunjukkan kegelisahan. Beberapa dari mereka mendatangi garasi Red Bull Rookies, berpura-pura ramah tapi dengan tatapan penuh curiga. Kalian benar-benar mencatat waktu itu di simulator? Tanya seorang pembalap Spanyol dengan senyum sinis. Veda yang berdiri di pintu hanya menjawab tenang, kami tidak butuh simulasi untuk membuktikan apa yang bisa kami lakukan. Jawaban itu membuat si pembalap mendengus kesal, tapi tak berkata apa-apa lagi. Konflik mulai muncul bukan hanya antar kelas, tapi juga di dalam tim junior GP sendiri. Beberapa mekanik merasa sistem pengembangan mereka terlalu kaku, memberi celah bagi pembalap rookies yang lebih liar untuk menipiskan jarak. Seorang insinyur muda bahkan berani berkata, jika mereka diberi mesin kita, mungkin mereka akan mengalahkan kita. Kalimat itu membuat manajer timnya menatap tajam, seperti hendak menegur, tapi tak bisa menyangkal kebenaran di baliknya. Ega dan Veda menjadi pusat badai ini, meski mereka tidak pernah menginginkannya. Kenapa mereka memandang kita seperti musuh? Tanya Ega sambil melepaskan sarung tangannya. Veda hanya tersenyum tipis. Karena mereka takut, jawabnya. Kalimat itu sederhana, namun menusuk. Mereka sadar, inilah konsekuensi dari menembus batas yang selama ini dianggap tak tersentuh. Sore itu, jurnalis dari berbagai negara berbondong-bondong ke garasi Red Bull Rookies. Mikrofon diarahkan ke wajah Ega. Apa komentar Anda soal reaksi tim junior GP? Tanyanya. Ega menatap kamera dengan mata yang tak berkedip. Mereka marah karena kami membuktikan sesuatu, ujarnya dingin. Tapi kami tidak datang ke sini untuk membuat mereka nyaman. Kami datang untuk jadi yang tercepat.
Kata-kata itu langsung menjadi kutipan utama di media internasional. Di balik sorotan kamera, tensi terus meningkat. Beberapa pembalap junior GP mulai meminta Dorna agar simulasi itu tidak dijadikan patokan resmi. Bahkan ada rumor bahwa beberapa tim berencana melobi agar pembalap rookies tidak diberi kesempatan menguji motor junior GP secara langsung. Ketakutan berubah menjadi langkah nyata untuk mempertahankan dominasi. Namun, di sudut padok yang sepi, Ega duduk bersandar di dinding garasi. Ia menatap tangannya yang penuh bekas kapalan. Kalau mereka ingin menutup jalan kami, biarkan, pikirnya. Kami akan membuat jalan sendiri. Di lintasan, semua akan kembali pada satu hal, siapa yang paling cepat. Hari itu langit Valencia mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang meliputi padok. Tes gabungan resmi akhirnya digelar, sebuah kesempatan langka di mana pembalap Red Bull Rookies diizinkan menjajal motor spesifikasi penuh junior GP. Ega dan Veda berdiri di depan garasi, mengenakan racing suit baru dengan patch kecil bertuliskan Wildcat Test. Semua mata tertuju pada mereka, baik dari tim sendiri maupun dari rival-rival junior GP yang kini menatap dengan campuran rasa ingin tahu dan kecemasan. Ini bukan sekadar tes, kata kepala mekanik Ega sambil mengencangkan tali sarung tangan. Ini pembuktian. Jika kau bisa menembus waktu mereka di sini, tak ada lagi alasan bagi siapapun untuk meremehkanmu. Ega hanya mengangguk, matanya tajam seperti bilah pisau. Ia tahu, di lintasan ini, ia tidak hanya membawa namanya sendiri, ia membawa harapan seluruh pembalap muda yang selama ini dianggap underdog. Saat giliran mereka tiba, deru mesin Honda NSF 250R menggema di pit lane. Ega menunduk sebentar sebelum meluncur ke trek, seperti berdoa pada aspal yang akan ia taklukkan. Tikungan demi tikungan dilibas dengan agresif. Di tribun, para pelatih dan analis memandangi layar monitor yang menampilkan sektor per sektor. Waktu terus menurun. Dia memotong hampir setengah detik di sektor 2, seru seorang teknisi dengan nada tak percaya. Lap pertama menjadi pemanasan. Lap kedua, Ega menekan lebih dalam, membuat motor bergoyang di tikungan 13. Lap ketiga, ia mencapai puncak, mencatat 1 menit 46,821 detik, hanya 0,3 detik lebih lambat dari catatan terbaik juara junior GP di sirkuit ini. Padok mendadak hening, lalu pecah oleh bisikan-bisikan tak percaya. Seorang pelatih veteran menepuk dahinya. Anak ini, kalau diberi 1 minggu adaptasi, mungkin dia bisa mengalahkan kami. Di pit wall, Veda mengangkat alis. Antara kagum dan lega. Dia melampaui ekspektasi, gumamnya. Beberapa jurnalis yang menyaksikan langsung tes ini segera berlari ke garasi untuk menyiapkan breaking news. Headline besar langsung terpampang di layar ponsel, pembalap rookies Indonesia nyaris samai lap time juara junior GP. Dunia balap tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Namun, tak semua pihak menyambut kabar ini dengan tangan terbuka. Di balik padok, beberapa manajer tim junior GP berdiskusi dengan wajah tegang. Kalau mereka bisa mencatat waktu seperti itu di tes pertama, apa yang akan terjadi jika mereka masuk penuh ke kejuaraan? Kata salah satu dari mereka. Ketakutan berubah menjadi kecemasan nyata, dominasi mereka benar-benar terancam. Ega kembali ke garasi, melepas helm dengan napas terengah. Ia tidak berteriak, tidak merayakan. Ia hanya menatap papan waktu di depan garasi, 0,3 detik. Itu angka yang menari di matanya, angka yang memisahkannya dari mimpi besar. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berkata pada dirinya sendiri, berikan aku 1 balapan penuh, dan angka itu akan hilang. Keesokan harinya, padok Valencia berubah menjadi pusat perhatian dunia balap. Hasil tes gabungan Ega dan Veda menjadi bahan diskusi di mana-mana. Nama mereka kini menghiasi media otomotif Eropa dan Asia. Bahkan beberapa analis Moto3 ikut memberikan komentar. Jika ini benar, kita sedang melihat generasi baru pembalap, ujar Emilio Alzamora, mantan manajer juara dunia Moto3, dalam sebuah wawancara di televisi Spanyol. Kalimat itu membuat banyak pihak terdiam.
Jika seorang veteran seperti Alzamora berkata begitu, maka prestasi ini bukan kebetulan. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika mantan juara dunia Moto3, Maverick Vinales, mengunggah komentarnya di media sosial. Kecepatan mereka luar biasa. Jika diberi motor yang sama dan kesempatan yang cukup, mereka bisa bertarung di level teratas. Postingan itu mendapat ribuan komentar dan membuat nama Ega dan Veda trending. Untuk pertama kalinya, dua pembalap muda Indonesia itu mendapatkan pengakuan dari lingkaran elit MotoGP. Di garasi, Ega membaca berita itu di ponselnya. Ia terdiam beberapa saat, meresapi beratnya makna dukungan dari seorang legenda. Veda menepuk bahunya. "Kau tahu apa artinya ini?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Ega mengangguk. Ini bukan lagi soal membuktikan pada diri sendiri. Sekarang, dunia sedang menonton. Kalimat itu menggema di kepalanya, membuat semangatnya semakin berkobar. Namun, pengakuan itu juga membawa konsekuensi. Beberapa tim junior GP mulai melakukan manuver politik. Rumor beredar bahwa mereka akan menekan Dorna agar pembalap rookies tidak langsung mendapat wildcard penuh ke kejuaraan musim depan. Kalau mereka masuk, peta persaingan akan berubah total, kata seorang manajer tim dengan nada cemas. Ketakutan itu kini berubah menjadi strategi untuk mempertahankan posisi mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pelatih Moto3 veteran mendatangi garasi Red Bull Rookies. "Kalian membuat keajaiban di Valencia," katanya sambil menatap Ega dan Veda. "Tapi dengar baik-baik, kecepatan itu hanya tiket masuk. Untuk bertahan, kalian harus lebih dari sekadar cepat. Kalian harus tak tergoyahkan." Nasihat itu sederhana, tapi terasa seperti pesan dari dunia nyata. Mereka memasuki arena yang tidak lagi memaafkan kesalahan kecil. Malamnya, Ega dan Veda duduk di balkon hotel, memandangi lampu kota Valencia. "Kau takut?" tanya Ega pelan. Veda menjawab tanpa ragu, "Tentu. Tapi kalau kita takut, buat apa kita ada di sini?" Mereka tertawa kecil, menertawakan ketegangan yang menekan mereka berhari-hari. Namun di balik tawa itu, ada tekad yang sama, mereka tidak akan berhenti sampai berada di garis start Moto3. Ega menggenggam ponselnya, membuka komentar Vinales sekali lagi, lalu mengetik pesan di catatan pribadinya, "Mereka mengakui kita. Sekarang, waktunya membuat mereka takut." Kata-kata itu menjadi mantra sebelum ia memejamkan mata, menyiapkan diri untuk hari yang lebih besar, hari di mana impian benar-benar diuji di sirkuit dunia. Pagi itu, di padok Valencia, suasana berbeda dari biasanya. Bukan hanya kru dan mekanik yang sibuk, tapi juga perwakilan tim-tim besar Moto3 yang hadir lengkap dengan jas rapi dan ekspresi penuh perhitungan. Hari ini adalah hari seleksi resmi. Ega dan Veda diundang untuk mengikuti tes tertutup yang akan menentukan apakah mereka layak mendapat kursi di kejuaraan dunia. Keduanya berdiri di depan pit, memandangi deretan motor Moto3 asli yang berbaris seperti kuda perang. "Ini bukan lagi sekadar mimpi," kata Veda, menatap Ega. "Kalau kita berhasil di sini, hidup kita akan berubah." Ega tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang seperti genderang perang. Ia teringat semua malam panjang di garasi, semua video yang ia pelajari berulang-ulang, dan semua pengorbanan keluarganya. Hari ini, semua itu harus terbayar, batinnya. Seleksi dimulai. Setiap pembalap diberi beberapa lap untuk menunjukkan kemampuan adaptasi pada motor Moto3 spek penuh. Ketika giliran Ega tiba, ia menaiki motor itu dengan rasa campur aduk, gugup, takut, tapi juga lapar akan kemenangan. Saat lampu pit menyala hijau, ia melesat keluar. Deru mesin yang lebih ganas dari biasanya mengguncang tubuhnya, tapi ia cepat beradaptasi. Lap pertama, pemanasan. Lap kedua, lebih cepat. Lap ketiga, 1 menit 46,702 detik. Catatan yang membuat beberapa pelatih menoleh kaget. Di tribun, Veda menonton dengan bangga. Gilirannya pun tiba, dan ia tidak mau kalah. Dengan gaya yang lebih tenang tapi presisi luar biasa,
Ia menuntaskan sesi seleksi dengan waktu 1 menit 46,810 detik. Dua catatan yang menempatkan mereka sejajar dengan pembalap top junior GP, bahkan menyalip beberapa. Anak-anak ini sudah siap, bisik seorang manajer tim Moto3, seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Setelah sesi usai, Ega dan Veda dipanggil ke ruang rapat tertutup. Para perwakilan tim menatap mereka dengan serius. "Kami melihat potensi besar pada kalian," kata salah satu dari mereka. "Jika kalian siap, kami akan membuka pintu." Kalimat itu membuat dada Ega terasa sesak, antara ingin bersorak dan menangis. Ia melirik Veda, yang membalas dengan anggukan mantap. Inilah momen yang mereka tunggu seumur hidup. Namun, kebahagiaan itu juga dibarengi dengan peringatan. "Dunia Moto3 bukan untuk mereka yang lemah," kata seorang pelatih kawakan. "Tekanan di sini bisa menghancurkan siapapun. Kalau kalian masuk, tak ada jalan kembali." Kalimat itu seperti cambuk yang mengingatkan, mereka baru akan memulai perjalanan yang jauh lebih berat. Tapi Ega menjawab tanpa ragu, "Kami tidak datang sejauh ini untuk mundur." Malam itu, di hotel yang sunyi, Ega berdiri di balkon, menatap lampu kota Valencia yang berkilauan. Ia tahu, jalan ke Moto3 bukan lagi sekadar mimpi, itu sudah di depan mata. Dengan suara pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kurang dari 1 detik. Itulah jarak antara kami dan dunia. Dan kami akan mengambilnya."